Selamat pagi pemirsa, apa kabarnya di pagi hari ini? Semoga dalam keadaan yang selalu sehat walafiat. Ya, senang sekali saya Fahmi Andrian dan saya Sira Trisya, tentunya senang sekali dapat menjumpai Anda di Jendela Negeri. Pemirsa, kalau kita bicara di pagi-pagi hari seperti ini, jangan pernah lupa apa sih yang mesti kita lakukan nih untuk nantinya. Tapi pertanyaannya nih, aku mau tanya ke Fahmi dulu. Fahmi, kamu tipikal orang yang pagi-pagi itu sarapan berat atau tidak sarapan sama sekali? Sarapan ringan aja. Ringan. Berat nggak bisa jalan lagi nanti. Oh, oke. Kan ada orang kalau misalkan nggak makan itu rasanya lemas gitu untuk menjalani sepanjang hari. Kalau Sera apa? Aku cuma ngopi aja. Ngopi? Oh, luar biasa. Tapi itu memberikan kekuatan. Tapi kalau pemirsa jangan pernah ikut-ikut aku ya. Itu cara yang salah sekali. Iya. Nah, pagi hari ini kita akan ngomongin hal yang spesial ya. Karena di tengah pesatnya perkembangan teknologi dan urbanisasi, ternyata transportasi ini menjadi salah satu indikator utama keberhasilan sebuah kota dalam bergerak menuju konsep smart city atau kota cerdas. Wow, jadi pemirsa hari ini kita tidak hanya berbicara tentang bagaimana masyarakat berpindah nih dari satu titik ke titik lain, tetapi bagaimana perjalanan itu dapat berlangsung lebih cepat, lebih aman, lebih ramah lingkungan, dan lebih terintegrasi melalui inovasi digital. Iya, dan transportasi cerdas ini menghadirkan solusi masa depan tentunya mulai dari manajemen lalu lintas berbasis data ya, kendaraan listrik, integrasi, transportasi publik yang mulus, hingga aplikasi mobilitas yang memudahkan tentunya warga merencanakan perjalanan secara real time. Ya, jadi tentunya itu semua bertujuan untuk menciptakan sistem mobilitas yang inklusif, yang tidak hanya nyaman bagi pengguna tetapi juga berkelanjutan bagi kota. Dan di era ini, Fahmi, transportasi bukan hanya sekedar infrastruktur, dan itu adalah ekosistem yang menghubungkan manusia, teknologi, dan ruang hidup sekaligus membentuk kualitas kota yang lebih baik. Iya, dan pagi hari ini kita sudah kedatangan tamu istimewa kita, ada pengamat tata kota Pak Nirwono Yoga. Selamat pagi Pak Nirwono, salam sehat. Ketemu lagi. Selamat pagi Pak Wono, senang ya, sehat ya Pak? Sehat, alhamdulillah. Ini luar biasa Pak kalau kita ngomongin tata kota yang ada di Indonesia. Saya rasa kalau Jakarta khususnya sudah mungkin menuju ke smart city gitu ya. Tapi kalau Pak Nirwono melihat seluruh dari konsep Indonesia ini, bisakah kita memang menuju ke smart city nanti ke depannya? Harus Mas Sofmi. Kenapa? Kita bicara soal bagaimana perkembangan kota-kota kita ini menjadi kota yang layak huni. Ya. Nah, smart city salah satu solusi bagaimana mewujudkan kota yang cerdas. Tapi kota yang cerdas harus didukung oleh smart people juga. Jadi warga kotanya juga harus cerdas menyikapi apa? Menyikapi perkembangan zaman misalnya ya. Nah, penggunaan AI, terus kemudian nanti IoT dan segala macam teknologi yang berkembang dengan pesat harus diikuti dengan apa? Perubahan gaya hidup. Ya. Warga yang tidak mengikuti perubahan hidup pasti akan ditinggal. Kenapa? Teknologi tidak menunggu perkembangan manusia. Manusia yang harus beradaptasi terhadap perkembangan teknologi. Nah, kalau kita lihat indikator kota-kota layak huni di dunia, semakin banyak kota-kota itu melakukan penerapan teknologi sebagai alat atau tools ya, untuk mendorong perubahan transformasi kehidupan warganya. Ya, misal sekarang kalau kita lihat anak-anak Gen Z, Gen milenial, hampir semua warga kita hidup kan berdasarkan dengan smartphone, dengan telepon cerdas tadi. Semua kehidupan, semua jadwal, semua informasi itu adanya di handphone sekarang. Nah, bagaimana telepon genggam atau handphone ini menjadi alat untuk mempercepat perubahan teknologi tadi. Contoh paling mudah nih, Mas Fahmi, Mbak Sera. Kita kemana-mana sekarang sudah pakai apa? Pesen mau transportasi apa, mulai dari taksi sampai dengan ojek pun sekarang sudah menggunakan AI ya, sudah teknologinya sudah canggih semuanya. Kita tahu mau berangkat jam berapa, rutenya mana, kita juga dapat dengan mudah mendapatkan informasi tadi, sampai dengan ketepatan waktu ya. Datangnya berapa, jam berapa, sampai ke sana berapa menit, tempuhnya pun juga sudah ada. Nah, yang menarik untuk kota-kota di Indonesia, selain kota besar seperti Jakarta, Surabaya, hampir sebagian besar kota-kota di Indonesia itu sebenarnya jarak tempuhnya tidak terlalu besar. Betul. Nah, kalau kita belajar trennya smart city sekarang itu yang berkembang selain transportasinya, yaitu cara hidup kota dengan konsep 15-minute city. Kota dalam 15 menit. Nah, kota dalam 15 menit itu maksudnya apa? Maksudnya orang tinggal di satu kawasan itu memiliki banyak alternatif. Misal, kalau Mas Fahmi ya rumahnya di daerah Ben Hill misalnya, mau makan tinggal jalan kaki ke warung terdekat dalam jarak 5 menit 7 menit gitu ya. Mau ke kantor pun istilahnya ya, dengan angkutan umum pun tidak lebih dari 15 menit.
Jadi dengan demikian warga dapat beraktivitas cukup dalam satu cakupan mereka. Nah, kota-kota di dunia sekarang mengarahnya ke sana. Mau Paris, Amsterdam, Barcelona, sampai Melbourne itu sudah mulai menerapkan konsep 15 minute city. Nah, kita sudah harus mulai mengarah ke sana, ya. Jadi dengan demikian perkembangan teknologi tadi itu membantu pergerakan manusia. Kalau dia dalam satu kawasan cukup berjalan kaki atau naik sepeda, sementara kalau dia keluar dari kawasannya dia memiliki alternatif banyak. Mulai dari tadi yang transportasi online ya, ada ojek, ada taksi. Tetapi transportasi umum mulai dari bis, kalau Jakarta sudah ada LRT, bahkan sudah ada MRT. Nah, pergerakan mobilitas tadi sangat dipengaruhi oleh apa? Aktivitas masyarakat. Kayak konsep TOD gitu Pak, Transit Oriented Development gitu ya? Salah satu yang digagas adalah Transit Oriented Development. Apa itu? Pengembangan kawasan berbasis transportasi. Jadi di titik-titik simpul transportasi massal, misal di situ ada bis, ada kereta misalnya, warga tinggal di sekitar itu cukup jalan kaki menuju ke stasiun halte terdekat. Nah, arah kota kita harusnya sudah mulai ke arah sana. Nah, karena biaya pembangunan yang berbasis rel itu cukup mahal, maka bisa dimulai dengan pembangunan berbasis bis dulu. Ya. Ada bis besar, bis sedang, sampai bis kecil untuk menghubungkan titik-titik kawasan aktivitas. Manusianya tinggal di mana, kerja, sekolah, atau beraktivitas mana itu harus terkoneksi dengan kendaraan umum. Nah, itu kuncinya sebenarnya. Jadi bis kecil, bis besar, semuanya ada. Iya, betul. Semuanya ada dan itu berbasis 15 menit. Jadi betul. Kita mau melihat kecanggihan ini bisa terjadi di Indonesia. Tentunya Pak Nowo sabar dulu ya. Kita akan mendengarkan reportase dari daerah. Semuanya dalam segmen reportase berikut ini pemirsa. Ya pemirsa, pada kali ini kita berkesempatan untuk menuju Maluku. Jadi pembangunan transportasi yang berbasis modern atau urban cerdas tentu menjadi perhatian pemerintah, baik pemerintah provinsi ataupun pemerintah kabupaten kota di Maluku khususnya. Dan pada kesempatan ini kita sudah terhubung dengan Arni Sinurat. Selamat pagi Arni. Selamat pagi Saira dan Fahmi dan pemirsa Jendela Negeri. Iya, Arni, kita pengen tahu berbicara terkait transportasi urban cerdas, pembangunan transportasi yang berbasis modern atau urban cerdas tentu menjadi perhatian pemerintah. Baik pemerintah provinsi ataupun pemerintah kabupaten kota di Maluku. Kehadiran transportasi urban cerdas di Maluku, terkhususnya di kota Ambon, pernah digagas oleh pemerintah melalui kehadiran Trans Amboina, yang mana pengembangan sistem transportasi perkotaan terintegrasi diluncurkan tahun 2010. Namun Trans Amboina hingga saat ini belum difungsikan kembali secara maksimal dikarenakan berbagai tantangan dan efektivitas layanan Trans Amboina yang dinilai belum optimal. Jika berbicara terkait eksistensi transportasi urban cerdas atau transportasi modern di kota Ambon masih diperhadapkan dengan berbagai tantangan. Di antaranya minimnya aksesibilitas, sarana dan prasarana, akses hingga kesiapan masyarakatnya. Pembangunan smart transportation diperlukan perencanaan yang baik hingga pembenahan dari berbagai aspek pendukung. Pengamat menilai proyeksi kota Ambon memiliki layanan transportasi urban cerdas yang terintegrasi layaknya kota-kota besar bukanlah hal yang mustahil. Tercapainya layanan smart transportasi membutuhkan perencanaan jangka panjang serta perbaikan di berbagai sektor pendukung. Dan berikut ini pernyataan dari pengamat transportasi di Kota Ambon. Cara prasarana dasar kita masih banyak hal yang perlu diperbaiki, masih minimnya aksesibilitas, keterbatasan jalan. Mungkin untuk jangka-jangka panjang ya harapannya bisa, kita kan belum sebesar kota Jakarta ataupun kota-kota besarnya Bandung, Solo yang terintegrasi dengan baik, MRT, LRT, Trans Jogja. Trans Ambon kan dulu beberapa tahun lalu sempat digadang-gadang juga, tapi pada akhirnya masih belum mampu terrealisasi. Ya, pemirsa, smart transportasi atau transportasi urban cerdas memberikan kemudahan mobilitas bagi masyarakat. Kehadiran transportasi online di Kota Ambon merupakan salah satu penggunaan transportasi urban cerdas. Tahun 2017, layanan ini mulai bisa dinikmati oleh masyarakat di Kota Ambon karena selain memberikan kemudahan dan kenyamanan juga memperluas jangkauan transportasi hingga ke pemukiman warga. Dan bukan hanya saja akses, kehadiran transportasi online membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat lokal
lokal yang ada di Kota Ambon. Dan berikut ini komentar dari salah satu pengemudi taksi online yang ada di Kota Ambon. Situasi sekarang kan pangkalan atau rental kan sudah susah dan mahal. Terus terjun ke online ini kan rame, terus banyak pergaulan gitu, komunitas tuh ada komunitas juga, dan pendapatannya bagus. Kehadiran transportasi online berperan membantu perekonomian masyarakat lokal dikarenakan tidak sedikit warga yang menggantungkan mata pencahariannya sebagai pengemudi taksi online. Namun secara keseluruhan, belum semua masyarakat bisa memanfaatkan layanan transportasi online sebagai mata pencaharian dan berdampak pada transportasi berbasis konvensional. Ojek-ojek yang biasa ini, ojek online dikurangilah, jangan terlalu banyak. Kita pulang ke langganan sama tinggal tunggu di rumah, telepon, langganan sudah datang. Ojek online sudah datang, akhirnya kita yang ojek biasa nih sudah pendapatan kurang sama sekali. Transportasi konvensional belum bisa sepenuhnya berubah ke transportasi modern atau transportasi online, mengingat pola kehidupan masyarakat di Maluku masih banyak yang berbasis konvensional. Dan untuk mengetahui bagaimana tanggapan ataupun mekanisme pengawasan transportasi online di Maluku, saat ini saya sudah bersama dengan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Maluku, Bapak Muhammad Malawat. Pak, selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Pak, berbicara terkait transportasi urban cerdas, bagaimana sejauh ini eksistensinya di Maluku, terkhususnya di Kota Ambon? Untuk transportasi online sendiri sudah mulai aktif dari tadi sebagaimana sudah disampaikan dari 2017 sampai sekarang. Namun yang paling meningkat penggunanya adalah pengemudi Maxim. Itu yang paling dominan. Kemudian dalam menghadapi tumbuhnya atau angkutan sewa khusus atau angkutan online ini, pemerintah Provinsi Maluku sudah menetapkan tarifnya, kemudian sudah juga menetapkan pergubnya, peraturan gubernur terkait dengan pelaksanaan atau pengoperasian angkutan sewa khusus. Nah, terkait dengan kuota sendiri, sudah kami sampaikan ke pemerintah, dalam hal ini gubernur, untuk menetapkan, yang mana jumlah yang kita usulkan untuk ditetapkan adalah 857 angkutan sewa khusus yang beroperasi di Provinsi Maluku, terkhusus di Kota Ambon. Pak, terkait pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan terkait transportasi online ataupun transportasi urban cerdas ini, sejauh mana Dishub berperan di situ, Pak? Dishub sendiri melakukan apa yang namanya pertimbangan teknis. Jadi setiap kendaraan yang akan diterbitkan izin untuk angkutan sewa khusus, Dinas Perhubungan Provinsi Maluku akan melakukan pengecekan untuk memberikan rekomendasi teknisnya. Jadi apabila masyarakat sudah mendownload aplikasi katakanlah Maxim atau Gojek dan sebagainya, namun dia tidak punya izin, maka dia tidak bisa mengakses penumpang. Jadi itu salah satu bentuk kontrol dari kami. Oke. Pak, terkait kan transportasi urban cerdas ini akan memberikan kemudahan bagi masyarakat, Pak. Langkah-langkah apa sih yang ditempuh oleh Dishub sendiri, Pak, untuk pembangunan transportasi urban cerdas di Maluku ke depannya, Pak? Kami tetap akan berupaya untuk menetapkan kuota untuk transportasi, kemudian kita membackup dengan peraturan-peraturan gubernur atau juga surat keputusan gubernur terkait tarif, terkait bagaimana pengoperasiannya. Kemudian juga terkait dengan kuota ini tentu akan berkembang sesuai dengan dinamika masyarakat. Apabila pertumbuhan penduduk cukup tinggi, maka kita akan melakukan evaluasi ulang terhadap kuota yang ditetapkan tersebut. Baik, Pak, terima kasih atas waktu dan kesediaannya, Pak. Ya, baik pemirsa terkait aturan dan regulasi yang menetapkan pembatasan jumlah kuota transportasi online di daerah ini, sehingga masyarakat yang masih menggunakan transportasi konvensional bisa terus memanfaatkan layanan di tengah transformasi perkembangan transportasi modern saat ini. Dengan perkembangan layanan transportasi berbasis digital dan disertai kesiapan masyarakat dalam berpartisipasi di transportasi urban cerdas di Maluku, khususnya di Kota Ambon, bisa terus berkembang, menghadirkan kualitas mobilitas yang lebih baik bagi masyarakat. Dan demikian yang bisa kami laporkan kembali ke Jakarta. Baik, terima kasih Arni, selamat kembali bertugas. Baik, kita kembali lagi ke Pak Nowo. Pak Nowo, kalau kita melihat tadi menarik sekali ya yang dibahas di Ambon tadi, dari
ojek tradisional yang ternyata masih eksis di sana, dan kemudian ada yang namanya regulasi di pembatasan online, transportasi online. Nah, ini bagaimana nih mengkaitkan kedua ini, tapi ternyata memang masyarakat tuh memang masih menggunakan di antara yang sudah tersedia pada saat itu di Kota Ombren khususnya. Jadi ada 3 persoalan yang menurut saya harus jadi catatan oleh pemerintah pusat terutama ya, karena kita bicara aturan. Pertama tadi, transportasi cerdas harus terwujud jika didukung dengan tata kota yang cerdas. Ya. Hampir sebagian besar kota-kota besar di dunia, transportasi umum atau transportasi publik itu sebagai tulang punggung perkembangan kota, yang menghubungkan dari tempat permukiman ke tempat-tempat kegiatan tadi, mau kerja, sekolah, pasar, sebagainya. Artinya, tata kota kita tuh harus mendorong pemukiman itu ke tengah kota, sehingga warga cukup jalan kaki dan sepeda. Kalau setelah itu keluar, dia tinggal naik angkutan umum. Sehingga tidak tergantung dengan pertama kendaraan pribadi, kedua dengan transportasi online. Ya, ini semuanya mudah diakses tadi. Ini PR tata kota di seluruh Indonesia. Jadi itu antara transportasi dan tata kotanya. Kedua, yang juga harus diingat bahwa kalau kota-kota tadi menunjukkan transportasi online, apalagi justru ojol misalnya yang muncul, ya, maka menunjukkan justru tata kotanya itu tidak terintegrasi dengan perkembangan transportasi. Ya bisa dikatakan tata kotanya semrawut, ya, karena tidak terintegrasi tadi. Kenapa? Masyarakat tidak punya pilihan, mau beraktivitas ya, tetapi tidak ada kendaraan pribadi, ya dia pasti akan naik angkutan online dalam ini, karena transportasi publik tidak tersedia dengan baik. Justru tugas dari pemerintah daerah ya mengembangkan transportasi publik yang handal tadi, sehingga masyarakat juga punya pilihan. Ketiga, yang tadi kita dengar adalah ini lebih banyak faktor masalah sosial. Ya, ketika kita bicara lapangan kerja, tentu dengan adanya ojek online, transportasi online tadi ya memberikan peluang lapangan kerja. Untuk jangka pendek bisa. Tetapi untuk jangka panjang, pemerintah daerah harus mengembangkan transportasi publik. Nah, terkait dengan tadi misalnya ada gap ya, kita bicara teknologi. Teknologi ini kan selalu akrab dengan anak muda, Gen Z, milenial. Bagaimana dengan generasi boomer misalnya ya, yang usianya sudah taruhlah 50 tahun ke atas, yang tidak semuanya itu akrab dengan teknologi. Bahkan banyak yang gagap teknologi. Makanya tadi kita mendengar tadi, terutama opang-opang ya, ojek pangkalan ini kan masih belum mau beralih ke digital. Itu bukan karena bukan karena tidak mau, karena tidak semua ya generasi boomer tadi itu terbiasa menggunakan gadget. Jadi ada kendala teknologi juga yang menjadi ganjalan bagi mereka untuk bergabung dengan online ya. Kalau kita bicara di Jakarta, kota-kota besar, kita ingat masa transisi ya, waktu ada opang dengan online sempat jadi demo dan sebagainya ya. Tetapi sesuai dengan tadi kita awal, perkembangan zaman nggak bisa dilawan. Nah, berarti tugas pemerintah bagaimana mendampingi opang-opang itu membiasakan penggunaan gadget-gadget tadi untuk mau beralih ke transportasi online. Misal disebutkan kalau dengan transportasi online kan udah nggak perlu nunggu di pangkalan, bisa nunggu di rumah, bisa nunggu di warung, bisa nunggu di tempat-tempat yang lebih layak misalnya ya, sehingga tinggal menunggu pesanan dari online. Jadi ada waktu yang bisa mereka gunakan untuk yang lain. Kedua, dengan gadget tadi ojek-ojeknya kan sudah bisa tahu rutenya mana ya, terus kemudian berapa waktu tempuhnya serta kepastian pembayaran. Nah, kalau nggak pakai digital, pertama mengandalkan apa? Ingatan kan, dari titik A ke titik B gitu ya, misalnya kalau yang tadi bicara opang misalnya, terus dia juga akhirnya bayarnya bagaimana? Akhirnya bayarnya kan tidak sesuai dengan standar, ada tawar-menawar misalnya kan. Nah, hal-hal ini yang menjadi PR dari pemerintah untuk mendampingi bagaimana transformasi ya dari transisinya tadi dari opang menjadi ojol nanti. PR-nya di situ, karena ini lebih kepada masalah sosial dan gagap teknologi. Sosial dan gagap teknologi yang harus cepat ditanggap. Harus tanggap, betul. Kalau enggak mereka akan tertinggal. Kenapa? Peluang kerja tadi akan diambil oleh anak-anak muda yang terbiasa, yang sudah ramah dengan teknologi tadi kan. Nah, kasihan kalau mereka tidak segera beralih ke penggunaan teknologi tadi. Baik, berarti boomers harus diajari literasi digital. Ya, literasi digital PR betul. Ada pendampingan seperti itu ya. Artinya ini kita namanya transportasi kota cerdas, jadi harus benar-benar difasilitasi dengan transportasi yang cerdas pula ya. Biar semuanya serba berjalan dan membuat kita sebagai pengguna lebih nyaman lagi. Tentunya pemirsa, kita juga akan menghadirkan obrolan yang menarik untuk Anda simak. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Jendela Negeri.